Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Aziz Sya'roni dari SMA Negeri 1 Kedongadem, Kabupaten Bojonegoro. Saya peserta PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya kategori 1, batch 2 tahun 2024. Untuk melengkapi perangkat pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan, saya akan menyampaikan sebuah materi Pendidikan Agama Islam kelas 11 semester 2 bab 8 yaitu bijak dalam penggunaan media sosial. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong yang telah mendampingi kami semuanya dalam menyelesaikan banyak tugas dan mudah-mudahan itu semuanya bermanfaat. Amin Allahumma amin. Dalam penggunaan media sosial, kita itu harus benar-benar bijak. Karena apa? Kalau kita tidak bijak, media sosial itu laksana pedang, laksana pisau yang bisa membahayakan diri kita sendiri dan bisa menjadi kebahagiaan atau kemaslahatan untuk diri kita jika kita benar-benar baik dalam menggunakannya. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, yaitu yang pertama adalah apa itu media sosial, dan kemudian bagaimana penggunaan media sosial yang bijak, dan pentingnya bijak dalam penggunaan media sosial. Apa itu media sosial? Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berbagi, dan membuat konten secara online. Media sosial adalah sarana yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dua arah, yaitu bisa menerima dan memberikan informasi. Dan banyak sekali media sosial di sekitar kita, yaitu seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya. Bijak dalam penggunaan media sosial adalah menggunakan media sosial dalam arti secara garis teori Islam adalah menggunakannya untuk menyebarkan kebaikan dan menghindari perbuatan yang dilarang. Islam sungguh luar biasa karena yang tertera di dalam Al-Quran bukan hanya sekedar perintah ibadah mahdhah saja, seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Akan tetapi dalam berinteraksi dengan sesama, itu juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Adapun dalil adab penggunaan media sosial, dalam arti di sini bukan secara jelas di situ dijelaskan tentang media sosialnya, tapi adab dalam berbicara, berkata, dan berbuat. Yaitu dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 105, Innama yaftaril kadhiba ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Yang artinya sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong. Jadi di sini secara jelas dan kita bisa memetik hikmahnya, memetik maknanya, yaitu ketika kita menggunakan media sosial, jangan sampai mengada-ada atau melakukan sebuah kebohongan. Meskipun media sosial itu adalah sarana penghubung yang tidak saling bertatap muka, akan tetapi sebagai bentuk contoh perilaku orang yang beriman, kita harus selalu jujur, jangan mengada-ada atau membuat suatu kebohongan. Karena apa? Orang-orang yang berbohong itu adalah tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana cara bermedia sosial yang benar dalam Islam? Ya, meskipun media sosial ini adalah sesuatu hal yang baru, tapi karena tuntutan zaman, perkembangan zaman, kita juga harus bisa memahami, harus bisa mendalami tentang apa itu media sosial.
Dan bagaimana agar kita itu benar-benar bijak dalam penggunaan media sosial? Yaitu salah satu caranya, yaitu yang pertama, hindari menggunakan kata-kata yang kasar, merendahkan atau menyakiti orang lain. Jadi banyak sekali peristiwa, banyak sekali kasus yang mengakibatkan hubungan antara satu sama lain bercerai-berai karena diakibatkan salah dalam menggunakan media sosial, dalam berkata kurang baik. Di situ ada kata-kata yang merendahkan atau ada sikap perbuatan yang menyakiti. Kemudian kita harus menghindari penyebaran informasi yang tidak benar atau tidak terverifikasi kebenarannya, atau yang bisa disebut dengan berita hoax yang tidak ada faktanya, yang tidak ada buktinya, kemudian itu disebarluaskan yang mengakibatkan di situ bisa menyakiti atau menjatuhkan martabat orang lain. Kemudian yang harus kita hindari adalah membagikan foto atau video yang di situ mengandung makna vulgar, berpose vulgar atau berkonten pornografi. Karena tidak semua orang itu menyukai hal negatif seperti itu. Kecuali orang-orang yang memang dalam benak pikirannya adalah berpikiran kotor. Jadi jangan sampai kita salah membagikan foto atau video. Apalagi di situ ada unsur aib. Nah, itu adalah yang harus kita hati-hati. Kemudian berhati-hati ketika men-share informasi ke media sosial. Jadi harus ada verifikasi terlebih dahulu sebelum kita membagikan. Kita harus tabayun, mengklarifikasi tentang kebenaran informasi yang akan kita bagikan. Kemudian pastikan keadilan dan kebenaran saat menyebarkan berita. Jadi pastikan kebenaran ya. Kemudian berhati-hati untuk menyebarkan data identitas maupun foto-foto pribadi. Jadi sekarang itu banyak sekali hacker-hacker yang bisa memanfaatkan, menyalahgunakan data-data pribadi seseorang karena mungkin orang tersebut kurang berhati-hati, sehingga ada sebagian oknum orang yang berniat jahat mensalahgunakan datanya orang lain untuk kepentingan pribadi mereka. Ciri-ciri bijak bermedsos dalam Islam yaitu yang pertama berbicara dengan santun dan hikmah. Jadi berbicaranya yang santun, yang bijak, dan jangan sampai mengandung unsur yang menyakiti orang lain. Menghormati dan menghargai orang lain, meskipun ada kekurangan secara fisik, materi, maupun kemampuan, kita jangan sampai merendahkan orang lain. Karena sekarang itu media sosial adalah sesuatu yang umum, sehingga kalau kita benar-benar tidak berhati-hati dalam menggunakan media sosial, kita salah ucap, salah sikap, salah berbuat, yang di situ bisa menyinggung perasaan orang lain, itu bisa berdampak negatif. Meskipun tujuan kita tidak menyakiti atau merendahkan orang tersebut. Kemudian menjaga privasi dan aurat. Jadi privasi, rahasia, aurat itu ada sesuatu hal yang tidak layak untuk ditunjukkan. Kemudian menghindari fitnah dan gibah. Jadi jangan sampai kita menyebarkan berita yang belum ada buktinya. Jangan sampai kita di media sosial membicarakan tentang orang lain. Lebih-lebih adalah tentang keburukan orang lain yang di situ disebut dengan gibah, karena gibah itu bisa menghanguskan kebaikan kita. Dan selanjutnya adalah membagikan informasi yang positif dan bermanfaat. Jadi alangkah baiknya ketika kita menggunakan media sosial, kita harus bisa benar-benar
memanfaatkannya untuk kebaikan. Yang di situ bisa menjadi ladang pahala bagi kita kalau kita benar-benar bijak dalam menggunakan. Kita selalu membagikan informasi tentang hal-hal yang positif, yang bermanfaat, tentang manfaat-manfaat yang lainnya. Kemudian memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kebaikan. Dari beberapa penyampaian yang sudah saya utarakan tadi, adapun hikmah bermedia sosial yang bijak yaitu adalah menyebarkan kebaikan dan ilmu. Itu adalah bagian dari sodakoh. Kulu kalimatin toyibatin laka sodakoh. Jadi ketika kita mungkin nggak mampu bersedekah dengan materi, kita juga bisa bersedekah dengan melakukan sesuatu hal yang baik yang bermanfaat, salah satunya adalah menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu melalui media sosial. Kemudian ketika kita bijak dalam bermedia sosial itu bisa mempererat hubungan silaturahim antara sesama manusia dalam lingkungan sehari-hari, dalam kehidupan sosial sehari-hari. Kemudian meningkatkan kesadaran sosial, juga bisa terhindar dari berita hoax. Kemudian terhindar dari tindakan diskriminatif, membantu sesama menjauhi perbuatan yang mungkar atau perbuatan yang tercela. Dari materi yang telah kita bahas tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bijak dalam penggunaan media sosial dalam Islam adalah menggunakannya dengan bertanggung jawab dan bijak. Media sosial dapat menjadi sarana untuk menyebarkan kebaikan dan menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bentuk dari ciri-ciri orang yang beriman itu adalah selalu berusaha berbuat baik sebaik-baiknya dalam setiap hal, dalam ucapan, tingkah laku, dan sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan, kekurangan, mohon evaluasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.